Baik, ini ada contoh soal halaman 23 di buku saku ini. Sebelum kita masukkan ke dalam exam view, saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi aplikasinya. Oke, di sini saya sediakan aplikasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan bagaimana cara membuat soal pada aplikasi exam view. Sebelum kita membuat soal pada aplikasi exam view, kita install dulu. Di sini saya sediakan, sudah saya siapkan exam view assessment suite versi 8.1. Nah, cara installnya sangat mudah sekali, tinggal double klik atau klik kanan install seperti ini. Kemudian kita ikuti petunjuk penginstalan. Nah, di sini akan tampilan seperti ini. Kita klik next, save welcome in the license agreement, kemudian next, kemudian pilih complete, next, install. Cara installnya sangat gampang sekali. Oke, setelah selesai, ini finish. Setelah selesai, kita perhatikan di desktop itu ada muncul icon baru tentang exam view. Ada exam view task manager, ada exam view task generator, ada exam view task player. Jadi sebenarnya exam view ini sendiri sebuah aplikasi yang tidak hanya untuk membuat kuis saja, tetapi juga untuk menampilkan kuis kepada siswa. Jadi untuk menyelenggarakan ujian juga sebenarnya seperti itu. Namun di sini saya akan mencoba menggunakan salah satu fasilitasnya, yaitu exam view generator untuk membuat soal dan untuk keperluan persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi untuk exam view ini nanti kita gunakan untuk membuat soal, mengetik soal yang dimana soal tersebut support mendukung untuk LMS Moodle. Jadi Moodle itu yaitu Learning Management System. Nah, seperti ini tampilannya, dan ini biasanya Moodle ini adalah digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ini yang sangat populer sekali. Oke, cara membuat soalnya, yang pertama silahkan cari exam view task generator, kemudian double klik. Setelah terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu silahkan pilih. Oke, untuk mulainya silahkan cari exam view task generator yang ada di desktop. Contohnya seperti ini. Kalau tidak ada di desktop, di start menu di sini silahkan cari pakai pencarian di sini. Kemudian pilih exam view task generator. Nah, ini. Kemudian klik open untuk membukanya. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini silahkan di close saja. Setelah itu perhatikan pada menu, pada icon di bawahnya menu. Itu ada icon ini, new test, silahkan klik untuk mulai menginputkan soal. Di sini kita kasih nama, ini
test title-nya ini bisa dikasih sesuai dengan nama mata pelajarannya. Misalkan assessment misalkan assessment kompetensi minimum, misalkan seperti ini, kemudian oke, maka akan jadi nama. Di sini ada dari title untuk lembar soal kali ini. Ini hanya lembaran saja. Selanjutnya, untuk menambahkan soal yang pertama atau soal 1 ya, klik new, kemudian silahkan pilih ini beberapa model pertanyaan. Di sini ada pilihan true and false atau benar atau salah. Kemudian yang kedua, ini bentuk soal benar atau salah yang bisa dimodifikasi. Kemudian yang ketiga ada multiple choice atau pilihan ganda. Dan berikutnya ada multiple response. Ini adalah untuk membuat soal dengan jawaban lebih daripada satu. Nah, nanti yang akan kita gunakan yaitu hanya seputar ini saja ya, multiple choice atau pilihan ganda, kemudian multiple response, kemudian ada matching, kemudian isi dan ini ya, short answer. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk soal atau tipe soal. Oke, yang pertama kita buka buku saku untuk buku AKM. Di sini ada soal untuk kelas 11. Kita akan masukkan soal ini ke dalam exam view. Ini adalah pertanyaannya, pembacaannya sampai sini. Kemudian ini pertanyaannya. Ini negara A, negara B. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi kita masukkan saja. Caranya adalah kita klik di sini, kemudian kita sorot seperti ini untuk mengkopinya. Setelah itu tekan Ctrl+C untuk mengcopy atau klik kanan copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini nanti tipe soalnya adalah kalau seperti ini berarti pilihan ganda. Coba kita buat pilihan ganda. Soal pertama yaitu multiple choice. Soalnya adalah ini. Kemudian ini supaya rapi maka ini juga harus disesuaikan. Sedikit edit ke sini supaya nanti tampilannya juga bagus, tidak berantakan di dalam LMS Moodle-nya. Kemudian ini juga ada tabel ya, di bawahnya tadi ada tabel ini. Karena ini tabel, tidak mungkin bisa kita copy ya. Kalau nanti copy langsung nanti takutnya berantakan semua. Jadi kalau dicoba copy, kemudian saya paste. Nah, jadi berantakan seperti ini. Supaya tidak berantakan bagaimana? Supaya tidak berantakan yang semacam ini ya, soal semacam ini, kita ambil gambarnya saja. Jadi kita screenshot gambarnya dengan menggunakan sniping tool.
kita cari aplikasi namanya Sniping Tool. Jadi untuk mengambil gambar, caranya adalah klik new, kemudian kita arahkan ke sini, kita potong sesuai dengan tabelnya ini, ukuran tabelnya ini. Setelah itu seperti ini. Nah, kemudian kita save. Ini copy, kalau ini save. Ini untuk disimpan. Kalau ini copy, kalau di copy bisa nggak? Nah, di copy langsung di sini. Nah, ini hasil pengkopiannya seperti ini. Jadi sekali lagi saya ulang, dari Sniping Tool ini di copy, ini copy, kemudian dipaste di sini, dipaste atau menekan Ctrl V itu untuk paste. Kemudian ini ada beberapa keterangan lagi, penjelasan lagi, kita double klik, kemudian kita sorot untuk di copy ke bawahnya tabel seperti ini. Oke. Juga harus bersabar, telaten ya, karena memang juga lumayan lama editnya, tergantung dengan tingkat error dalam pengkopian ini ya. Tidak mesti yang kita copy sesuai dengan format yang sudah ada. Jadi harus hati-hati dalam membuat soal, supaya soal tersebut bisa dikerjakan, dan tentu untuk menjaga kredibilitas si pembuat soal. Kalau soalnya tidak bermutu, tentu kredibilitas pembuat soal juga harus dipertanyakan. Oke, untuk ini ada seperti ini ya. Atau mungkin ini kalau susah juga, tidak susah, tidak bisa di copy, maka kita sniping itu lagi, kita jadikan gambar juga, tidak apa-apa, kita jadikan gambar seperti ini, kita sorot ke sini, kita jadikan gambar supaya rumusnya atau simbol-simbol matematikanya ini tidak berubah. Copy, kemudian kita paste lagi di bawahnya, seperti ini lebih cepat. Namun kalau gambar seperti ini itu tidak saya sarankan, untuk pakai gambar semua, nggak harus pakai gambar semua. Kenapa? Semakin banyak gambar nanti juga akan sangat membebani sekali server di dalam ujian. Jadi akan sangat membebani server. Ketika servernya tidak kuat menangani, maka tentu proses mengerjakannya pun juga bisa menjadi lambat. Nah, prosesnya akan melambat seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaannya. Kita copy di bawahnya sini. Kemudian ini adalah jawabannya. Kalau seperti ini mungkin yang negara A itu adalah ini dan ini, kemudian B adalah ini dan ini. Kalau memang seperti itu, atau mungkin ini hanya dua jawaban saja ya. Kalau memang hanya dua jawaban, kita cropping dari sini ya, kita crop. Ke Sniping Tool juga nih, untuk seperti ini tidak bisa di copy, jadi harus gambar. Kita crop dari sini untuk negara A. Ini. Negara A, apa mungkin diagram batang. Oh gini, berarti ini satu-satu, sepertinya seperti itu.
tadi satu-satu. Jadi ini untuk negara A itu ada satu, ini ada satu diagramnya ini. Kita copy, masukkan ke A. Kita kasih tulisan negara A. Negara A. Kemudian yang B juga seperti itu. Kita ambil yang negara A bagian B. Sniping tool, kita arahkan ke sini. Kemudian lepas, copy dan dipaste di sini. Ini juga negara A. Kita kasih keterangan. Kemudian yang C ini kita ambil dari negara B. Kita ambil pakai sniping tool juga, new. Kemudian kita sorot di sini seperti ini. Setelah itu copy dan kita paste di sini. Ini untuk negara B. Negara B. Ini juga sama, bawahnya negara B. Kita tinggal insert gambar di atasnya. Oke, untuk gambar berikutnya adalah ini. Kita sniping tool lagi. Yuk. Ini copy, kemudian kita paste. Oke, seperti ini. Nah, ini jawabannya mana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jawabannya yang mana ya kira-kira? Karena di sini tidak ada kunci jawabannya. Oleh karena itu, kita harus menjawabnya. Kita baca dulu. Nah, kemudian kira-kira jawabannya yang mana? Yang pantas. Untuk kita ini karena hanya dicoba, kita kasih kunci secara ngawur saja ya, salah satu. Misalkan kunci daripada pertanyaan ini adalah A, maka kita pilih di sini A. Ini kuncinya. Ini untuk memberikan kunci. Atau langsung bisa ditekan ini pada pilihan A. Ini di sini juga akan terisi A. Seperti itu. Di sini ada 4 macam pilihan jawabannya A, B, C, D sampai D. Kalau memang perlu menambahkan lagi dengan opsi yang lebih banyak, itu teman-teman bisa melakukannya di sini, menambah pilihannya. Jadi bisa ke 5, bisa 7, 8 dan seterusnya. Bisa dilakukan di sini. Kemudian ini kolom. Kolom ini adalah format untuk pilihannya ini. Mau di 2 format atau 1. Kalau 1 nanti ke bawah semua. Setelah ini selesai, maka hal yang berikutnya yang harus dilakukan yaitu record. Nah, record ini artinya apa? Record ini adalah untuk memastikan bahwa soal yang kita masukkan tadi itu masuk ke dalam lembar soal ini. Ini soal yang pertama. Nah, untuk menyimpan biasa saja dengan cara quick save seperti ini. Kemudian kita taruh di mana? Misalkan di desktop AKM, misalkan ini soalnya. Ekstensinya adalah TST, ada ekstensi filenya exam view TST. Udah save, ini sudah menyimpan. Jadi selalu kalau sudah selesai membuat satu soal, simpan save, satu soal save, seperti itu. Dan ini bisa ditambahkan lagi soal yang berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu soalnya modelnya seperti ini. Tentukan setiap pertanyaan berikut benar ataukah salah. Ini pertanyaan benar atau salah. Kita coba membuat pertanyaan benar atau salah. Nah, di sini ini adalah instruksinya. Ini ada instruksinya. Kita masukkan ke sini. Untuk mulai soal berikutnya yaitu klik new lagi.
Kemudian true and false. Ini pilih true and false ya. Kemudian ini adalah question atau pertanyaannya. Kemudian kita copy yang bawahnya. So, ini pertanyaannya. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Ini kita copy. Dan ini adalah sumber daripada data ini, kemungkinan dari pertanyaan ini itu diambilkan dari soal yang sebelumnya. Oleh karena itu, supaya siswa memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan ini, data ini yang diperlukan ini, maka tabel tadi nanti teman-teman bisa sisipkan di atasnya ini sebagai bacaan. Jadi kalau membuat soal tidak diperbolehkan untuk satu soal dengan soal yang lainnya itu berhubungan. Kalaupun memang bacaannya sama, berarti setiap soal harus dikasih bacaan yang sama. Dikopikan per soalnya. Karena apa? Karena nanti akan diacak. Kalau diacak, nomornya nggak urut, tentu jadi bermasalah seperti itu. Ini pertanyaannya seperti ini, kemudian jawabannya apa? Benar atau salah? Kalau benar, kita pilih jawabannya adalah true, kalau salah pilih salah. Misalkan ini adalah pernyataan ini adalah benar, maka di sini saya pilih benar, true. Seperti itu aja. Setelah itu record. Ini untuk pertanyaan benar salah. Kemudian yang kedua, tambahkan lagi di sini dengan perintah yang sama, true and false untuk persoalannya. Kita kopikan lagi dari sini, ini perintahnya yang sama ini ya. Kemudian ini kasih seperti kasih ini, kopikan lagi pertanyaan yang kedua, yaitu ini double klik, sorry, ini disorot seperti ini, kemudian kita cantumkan di sini. Ini pernyataan yang kedua atau soal yang berikutnya dari bentuk soal benar dan salah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kalau salah, misalkan kuncinya adalah salah. Kalau salah berarti pilih false. Record. Ini soal yang berikutnya. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi true and false. Nah, di sini masih ada satu soal lagi. Kita kopikan, seperti ini. Paste. Kemudian di sini distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan negara A. Apakah benar seperti itu? 50% penduduk di negara A lebih oke. Jadi ini 50% yang harus ditambah secara manual, enggak ngikut ini. Kemudian sorry, ini kan belum tercopy dengan baik sebenarnya. Seperti ini. Sudah. Oke, kalau sudah. Oke, untuk pertanyaannya seperti ini tetap. Meskipun di soal ini sebenarnya satu soal dengan tiga pertanyaan seperti ini. Tapi kalau untuk pengaplikasian kita membuat untuk ujian, untuk diujikan di anak-anak, di siswa kita atau di peserta didik, itu cara membuatnya harus seperti ini. Sehingga ini akan dihitung per nomor. Seperti ini. Untuk false. Kemudian soal berikutnya yaitu ini soal ini yaitu soal numerasi. Contoh soal numerasi seperti ini. Dewan Ekonomi. Ini ada penjelasan dan penjelasan ini
itu berarti harus ada kalimat-kalimat yang karangan ya, kalimat karangan atau isi. Nah, untuk isi itu Moodle tidak bisa kita implementasikan untuk soal isi dengan koreksi otomatis, itu tidak bisa. Jadi untuk Moodle itu kita buat untuk membuat soal isi seperti ini, ya sebenarnya bisa, tetapi untuk koreksinya harus manual. Karena memang belum ada teknologi itu otomatis bisa mengkoreksi soal isi, itu tidak ada. Ini coba saya buat soal isi seperti ini. Ini bentuk soalnya isi. Soalnya ini oke, kemudian ini benar atau salah, karena ada seperti itu, ada pertanyaan seperti itu, iya atau tidak. Kalau iya atau tidak, kasih seperti ini, seperti halnya di soal yang ada di panduan atau buku saku AKM. Nah, seperti ini aja siswa juga sudah mengerti. Kalau iya nanti silahkan dijelaskan. Nah, jadi anak nanti menjelaskan kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Nah, seperti itu ini sih. Answernya ini tidak ada ya, nggak ada, artinya nggak ada pertanyaan, atau mungkin bisa juga dikasih kuncinya seperti apa, dan kunci ini nanti meskipun di sini ada kuncinya, maka untuk soal seperti ini kalau di Moodle tetap kita koreksi secara manual. Jadi tetap mengkoreksinya secara manual meskipun di sini ada kuncinya. Ya, kalau iya seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Ini kunci. Kalau sudah klik record. Selesai. Ini untuk isi. Ini isi yang model soalnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah contoh soal kelas 12. Ini ada soal kelas 12 akuntansi. Soalnya seperti ini. Pernyataan yang benar sesuai dengan program adalah berarti ini adalah pilihan ganda. Ini adalah soal pilihan ganda. Untuk pilihan ganda cukup mudah, kita buat seperti ini. Sama, kita tambahkan new, multiple choice, oke. Atau ini kita contoh untuk membuat soal lebih dari satu jawaban. Untuk membuat soal satu jawaban, ini seumpama saja, tidak harus dicontoh secara penuh. Saya copy, saya paste di sini untuk soalnya. Ini nanti akan saya coba untuk memberikan jawaban lebih dari satu. Oke, tidak di sini, berarti kita ganti yang model lain, yaitu multiple response. Multiple response. Nah, kalau multiple response ininya berbeda. Kalau yang pilihan ganda itu bulat ya, kalau ini kotak. Ini artinya untuk multiple response atau jawaban lebih daripada satu. Pilihlah, ini ada instruksi pertanyaannya. Pilihlah jawaban yang tepat. Boleh lebih dari satu jawaban. Misalkan seperti
kemudian adalah pilihannya ini masih pertanyaan ya, pertanyaan kita copy dulu. Kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian untuk gambar, ini masih ada gambar grafik, ini juga harus kita masukkan dengan cara kita potong lagi pakai snapping tool. Di sini kita sorot seperti ini, kemudian kita copy, masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, oke. Sudah jadi, kemudian kita baru masukkan pilihannya. Oh sorry, ini jawabannya, maksud saya jawabannya A, kemudian B, B ya, B copy, paste di sini. Dan ini jawaban ini tidak harus kita taruh di B atau di C, itu enggak harus seperti itu. Sebenarnya ini bebas mau diletakkan di mana, bebas. Yang penting itu kuncinya nanti itu harus sesuai dengan apa yang kita tanyakan di dalam membuat pertanyaan ini. Kuncinya itu. Ini mau dikasih di D juga enggak apa-apa. Misalkan ini kan C ini kita taruh di misalkan di D seperti ini enggak apa-apa. Karena pada akhirnya nanti juga akan dibaca. Ini hanya sekedar contoh saja supaya memudahkan teman-teman di dalam membuat soal yang berbentuk AKM. Ini masih ada satu pertanyaan jawaban lagi yang belum masuk. Dan nanti kita tambahkan menjadi 5 pilihan. Ini kemudian di sini yang terakhir adalah ini. Dan kita kasih jawaban. Jawabannya adalah karena ini lebih dari satu jawaban, artinya boleh menjawab lebih dari satu jawaban, maka ini mungkin juga seperti ini. Saya milih C, E, D. Karena ada 3 jawaban yang benar, maka dari 3 jawaban yang benar ini nanti kita bisa kasih poin di dalam modelnya. Nanti kita buat poin berapa, satu jawaban benar itu berapa, kalau benar 2 itu berapa, itu bisa dikasih diatur di modelnya. Ini yang agak sulit juga ini. Kalau ngatur soalnya cuma sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi ini banyak ya lumayan susah nanti. Oke, ini adalah contoh soal dengan jawaban lebih daripada satu. Kalau sudah selesai kita klik record. Nah, ini sudah selesai. Dan berikutnya yaitu apakah masih ada soal lagi? Oke, nggak ada. Ini ada soal kelas 5. Saya rasa ini nggak perlu banyak-banyak. Hanya sebagai contoh saja. Untuk selebihnya soal-soal yang ada ini bisa teman-teman gunakan untuk praktek meng-entry soal di dalam exam view. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, ini sudah selesai. Jadi tadi sudah saya praktekkan, ini ada soal dengan tipe soal benar dan salah, kemudian ada pilihan ganda, ada jawaban lebih dari satu, ada IC. Nah, itu ini adalah kuncinya. Udah selesai, disimpan, save seperti ini. Oke, jadi nanti yang dikirim yaitu file yang berupa TXT tadi yang saya simpan di desktop ini yang dikirim nanti dikumpulkan. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ingin langsung menggunakan ke dalam LMS Moodle, jadi LMS Moodle itu bisa kita inputkan soal dari hasil entrian exam view ya, dengan cara dari hasil pembuatan soal ini soal ini kita ekspor dulu ya, kita jadikan file yang disupport Moodle. Yang disupport Moodle itu ada ini, ada
ada Blackboard, WebCT, tetapi saya lebih suka pakai Blackboard. Jadi kalau soal ini nanti tujuannya adalah akan diimpor langsung ke Moodle, teman-teman bisa menggunakan ini, salah satu daripada Blackboard ini. Silahkan pilih Blackboard seperti ini, kemudian dikasih nama soal, misalkan soal AKM. Ini sudah selesai, nanti filenya berupa zip. Kemudian ini kasih nama misalkan soal AKM, ini kasih directory, ini direktorinya terserah, bebas kasih nama misalkan IMG gitu aja juga nggak apa-apa, atau mungkin kasih data ini juga nggak apa-apa. Ini bebas untuk penamaannya, ini bebas seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau sudah selesai klik OK. Selesai, maka di desktop tadi ini ada soal AKM. Nah, soal ini, soal AKM yang berbentuk Blackboard tadi, ini sudah siap untuk diimpor atau dimasukkan ke dalam LMS Moodle. Seperti itu. Jadi perlu diingat ada beberapa bentuk tipe pertanyaan yang memang dari beberapa bentuk tipe pertanyaan tadi itu tidak bisa dikoreksi secara otomatis. Artinya Bapak Ibu guru atau teman-teman semua yang menggunakan LMS Moodle itu nanti kalau memang bentuk soalnya macam-macam ada IC-nya, maka soal-soal yang IC itu supaya ada hasilnya harus dikoreksi secara manual. Seperti itu. Kemudian ada short answer, itu juga tidak bisa diterapkan di Moodle dengan alasan supaya hasilnya bisa diketahui lebih cepat karena ada koreksi otomatis. Tetapi kalau untuk short answer di LMS Moodle itu tidak bisa. Jadi tetap supaya keluar nilai tetap harus melalui proses koreksi secara manual seperti itu. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang bagaimana cara mengentry soal dari beberapa bentuk tipe soal, baik itu true and false, IC, kemudian pilihan ganda, jawaban lebih dari satu, itu bisa dilakukan. Tetapi ini ada satu kekurangan lagi ya, ada satu tambahan lagi. Ada satu tambah lagi yang belum saya contohkan di sini, yaitu tentang bentuk soal dengan matching atau pencocokan. Nah, ini belum saya contohkan. Oleh karena saya akan contohkan kalau ada soal seperti ini, ada macam-macam soal seperti ini. Misalkan ini soal apa ya? Ada gini. Urutkan warna kabel model tipe B di dalam pemasangan konektor, di dalam penyambungan kabel UTB ke dengan konektor RJ45. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini, akan saya buat sebuah bentuk soal pencocokan. Jadi ini disuruhkan mengurutkan ke warna kabel. Misalkan seperti ini. Ini ada putih, hijau, kemudian ada hijau, ada putih, oranye, dan kemudian oranye,
ada putih, biru, biru, putih, coklat, coklat. Oke. Nah, jadi seperti ini jawaban yang benar itu adalah 1, answer 1, question. Question itu adalah pertanyaan. Maka yang benar itu urutannya adalah seperti ini. Urutannya adalah putih, putih, oranye, kemudian oranye, kemudian putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Nah, ini urutan yang benar. Maka ini jawabannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Urutannya ini. Ini putih oranye itu A, putih oranye. Oh, bukan. Sorry, ini berarti C. Oranye itu adalah D, ini D. Putih oranye, putih hijau itu adalah A. Putih biru adalah biru adalah F. Putih biru adalah putih biru ini putih biru E, hijau B, hijau adalah B, coklat adalah G, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih nomor aja 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba seperti ini. Setelah itu kita simpan. Jadinya seperti ini. Kemudian saya coba dulu untuk matchingnya. Apakah sudah bisa dikerjakan? Kita ekspor ke HTML supaya kita bisa mereview tampilannya seperti apa kalau dijadikan bentuk soal yang siap diujikan seperti itu. Saya akan cari AKM ya. Saya buka tampilan seperti apa. Oke, ini. Oke, urutkan warna kabel putih, hijau, putih, oranye. Urutannya seperti itu. Berarti misalkan urutan pertama. Oke, berarti ini ada yang salah. Karena itu kita coba ganti. Kita double klik, kita ganti seperti ini. Satu, dua. Kita lakukan seperti ini. Urutan 1, nomor urut 1, urut 1, urut 2. Kalau model seperti ini kira-kira bisa.
Jadi gini nanti, nomor satu, question nomor satu itu warnanya apa? Nah, itu. Warnanya misalkan C itu apa? C itu adalah putih oranye. Jadi nomor satu ini adalah putih oranye, nomor dua adalah oranye. Saya tes lagi, saya coba lagi ke HTML, oke. Kemudian masuk ke sini, save. Kira-kira bisa apa tidak? Klik. Kira-kira sudah bisa dikerjakan apa belum? Oke, urutan warna kartun model tipe AB. Oke, urutan pertama itu adalah urut nomor satu. Itu adalah putih oranye. Putih oranye ini dari C. Kemudian oranye itu adalah D. Kemudian tiga oranye D, putih hijau. Putih hijau itu A. Biru, putih hijau, biru F. Kemudian urut F, putih biru adalah E. Kemudian ini adalah di sini ada putih biru E, kemudian hijau adalah B, dan putih coklat ini G sini H. Hanya seperti ini. Kemudian kita coba apakah benar. Oke, ini benar. Jadi ini benar semua, jawabannya benar. Jawabannya seperti ini. Ini contoh untuk mencocokkan. Contohnya seperti ini. Bisa teman-teman bisa mengkreasikan dengan bentuk yang lain mungkin. Terus silahkan pelajari yang sudah saya berikan. Oke, kalau sudah selesai, saya akhir sekian dulu dari praktek untuk pada kesempatan kali ini. Kita sudah praktek membuat soal dengan bentuk soal benar dan salah atau true and false. Di sini kemudian ada pilihan ganda atau multiple choice. Di sini ada multiple respon, contohnya yang tadi ada beberapa respon, beberapa pertanyaan, jadi tidak harus jawab satu, tapi bisa juga dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah matching atau bentuk soal dengan mencocokkan. Setelah selesai, disimpan. Oke, ada seperti itu. Baik, demikian pembahasan singkat uji nyali pada kesempatan kali ini ya. Uji nyali membuat panduan untuk entry soal ke dalam aplikasi ExamView Geratok versi 8. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, supaya juga bisa membantu bagi semua yang memerlukan. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.